Ini saya ulangi ya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini saya akan melanjutkan nanti adalah fault tree analysis dengan event tree analysis karena saya agak ngebut ya. Nanti kalau misalnya tidak jelas bisa interrupted lah ya, bisa langsung bertanya gitu ya. Karena kita 2 kali kosong, karena banyak libur ya. Kebetulan hari Jumat itu hari yang banyak libur kita itu. Sehingga ya, Pak. 2 kali kita libur. Gitu. Nah, saya lanjutkan. Next. Jadi, kuliah hari ini yaitu yang pertama adalah introduction, gitu ya. Kemudian apa itu fault tree analysis? Satu fault tree analysis adalah salah satu metode untuk menghitung peluang atau mengidentifikasi penyebab dari suatu event atau kejadian. Ya. Kemudian langkah dari fault tree analysis itu apa saja, kemudian konstruksi fault tree analysis, kemudian ada kualitatif analisis dengan fault tree analysis bisa menggunakan namanya adalah MOCUS, Method of Ten Cut Set, kemudian adalah quantitative analysis. Nah, jadi tujuan fault tree analysis itu pada prinsipnya tujuannya adalah mengidentifikasi subsistem yang mungkin paling kritis untuk suatu operasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengidentifikasi semua kemungkinan penyebab kecelakaan atau top events. Ya. Semua kemungkinan itu diidentifikasi ya dari top event. Kemudian fault tree analysis itu adalah sifatnya top down. Jadi artinya dari atas, penyebab atasnya, kemudian topnya apa, kemudian downnya itu penyebabnya apa saja. Nah yang keempat adalah ini adalah fault tree itu bisa digunakan untuk kualitatif dan juga untuk kuantitatif. Jadi bisa untuk melakukan analisa yang sifatnya kualitatif dan juga bisa digunakan untuk melakukan analisa yang sifatnya kuantitatif. Gitu. Kemudian prinsip dari fault tree analysis ya FTA ini adalah mendefinisikan cause of the event of accident. Jadi mendefinisikan penyebab dari suatu event atau kejadian dari kecelakaan. Dan kedua, mengestimasi atau memperkirakan nilai peluang atau frekuensi dari suatu insiden. Nah, ini adalah beberapa step ya, beberapa stepnya. Yang pertama adalah preparation step. Preparation step itu termasuk data ya, studi yang mau dilakukan. Berarti kalau saudara nanti menggunakan fault tree, maka yang saudara harus melakukan relevan data. Objek studinya sudah ditentukan, yaitu kapal-kapal kayu, salah satu kapal kayu lah sembarang ya, kapal kayu. Kemudian mendefinisikan description of the system, kemudian mendefinisikan potential accidents, ya, kecelakaan yang potensial dan kondisi batas. Nah, yang kedua adalah mengkonstruksi atau membuat fault tree. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi yang mendefinisikan minimum cut set. Cut set itu adalah sekumpulan ini ya, basic events ya, yang menyebabkan suatu events gitu ya atau kejadian. Kemudian kualitatif analisis dari analisa kualitatif dari fault tree, kemudian adalah kuantitatif analisis dari fault tree dan melakukan reporting of results. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 step yang dilakukan dalam fault tree analysis. Nah, preparation-nya itu adalah mungkin ini saudara
Tidak perlu menggunakan Formica. Jadi nanti kuliahnya tambah lagi nih ya, kalau saya jelaskan Formica. Jadi yang pertama preparation-nya adalah collecting relevant data atau object system. Kalau misalnya ada existing Formica, Formica itu singkatannya adalah failure mode effect critically analysis. Jadi ada melakukan analisa kegagalan ya. Ini ada tabel tersendiri dan blok diagram. Jika ada ya, jika ada. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, ya. Jadi harus membuat sendiri. Jadi ini bisa menjadi sebagai inputan. Kemudian yang kedua adalah define and description of the system. Jadi mendefinisikan dan mendeskripsikan sistem. Jadi mengerti penyebab dan efek of the top events. Understanding the cause and effect of the top event or accidents, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau melakukan konstruksi fault tree analysis, kalau itu adalah sistem, itu kalau itu dalam bentuk sistem itu misalnya adalah sistem kelistrikan, sistem perpipaan atau sistem pelumas dan sebagainya, maka di sini sebetulnya fault tree analysis itu adalah kalau misalnya ada blok diagram maupun ada Formica tadi, itu juga bisa digunakan sebagai inputan untuk mengkonstruksi fault tree analysis. Tetapi ini tidak sesuatu yang tidak wajib. Kalau misalnya ada, ya, kalau nggak ada ya sudah, jadi harus membuat sendiri gitu kan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, ini persiapannya ya, mendefinisikan potential accidents ya. Nah, potential accident itu biasanya disebut dengan top event, kejadian paling atas. Nanti saya jelaskan apa itu top event. Top event itu harus jelas, ya. Di sini jelaskan adalah clear and unambiguous definition. Jadi tidak ambigu, tidak mendua. Gitu. Jadi exactly clear definition. Nah, top event ini harus bisa menjawab apa, ya, di mana, dan kapan. Nah, apa itu kejadiannya apa? Kebakaran. Ya. What type of the critical event of accident? Ya. Apa tipe event yang kritis atau kecelakaan yang terjadi? Misalnya kebakaran. Di mana, misalnya dalam proses reoksidasi reaktor misalnya reaktor. Kemudian kapan? Ketika normal operation. Ya. Ini harus bisa menjadi top event. Clear-nya seperti ini. Misalnya kebakaran disebabkan karena apa? Gitu ya. Kan nanti ada kebakaran di mana? Kebakaran pada kapal kayu ya misalnya. Itu disebabkan karena apa saja. Jadi kalau tugas saudara tadi adalah misalnya kapalnya kapal tradisional, itu kan bisa terklaster kecelakaannya. Jadi jangan semua kecelakaan diakses atau semua kejadian dia. Salah satu aja, misalnya kebakaran, kebakaran pada kapal kayu apa, kemudian tubuhkan pada kapal kayu atau misalnya tenggelamnya kapal kayu apa. Itu adalah top event. Itu adalah top event. Nah, berikutnya ada boundary condition. Boundary condition itu apa sih? Sebenarnya pengertian boundary condition ini adalah kondisi batas. Jadi studi saudara itu harus dibatasi, jangan semua. Misalnya saudara mengatakan kecelakaan kapal kayu, lah semua kan biasa. Kecelakaan kan banyak. Tubuhkan, tenggelam, kebakaran, kemudian kandas. Kan hanya ya, salah satu aja ya. Karena terbatasnya waktu. Jadi dikatakan it is important to define the boundary condition in order to obtain a consistent analysis. Jadi harus ada kondisi batas gitu ya. Nah, kemudian physical boundary of the system artinya which part of the system shall be analysis. Jadi jangan semua. Kalau semua waktunya nggak cukup gitu ya. Ya boleh semua, tapi kan kita harus melihat time constraint. Nah, kemudian adalah kondisi awal ya, kondisi awal. What is the operational state of the system when the top event is occurring? Jadi kondisi operasionalnya bagaimana?
Is the system running on full or reduced capacity? Then which valve are open or closed? Or which pump is functional? Jadi initial condition itu harus dilihat. Ya, jadi masing-masing kondisi. Apakah pada kondisi normal ataukah bukan pada kondisi normal? Nah, kemudian apakah ada external stress atau external disturbance? Ya, saudara harus memperkirakan apakah memang ada external stress atau tidak, ya, atau disturbance dari luar atau tidak. Ini adalah what type of external stress shall be included in analysis, misalnya sabotage, war, quake, atau lighting. Jadi itu adalah beberapa external disturbance, ya, external disturbance. Sehingga kita perlu yang ini yang disebut dengan boundary condition. Ya. Nah, kemudian ini adalah konstruksi dari fault tree, ya. Nah, describe the fault event. Jadi harus mendeskripsikan kejadian kesalahan tadi. Each of basic event must be carefully described, ya, dalam bentuk kotak. Nanti ada konstruksinya. Kemudian evaluasi the fault events, component failure is divided by 3 groups: primary, secondary failures, or common faults. Basic event normally is a primary failure. Jadi event kejadian dasar itu pada prinsipnya adalah kegagalan utama atau primary failures. Kemudian secondary failure atau common fault itu perlu diinvestigasi lebih jauh. Nah, berikutnya untuk pada waktu mengkonstruksi complete the gate, ya. Artinya dilengkapi, ya, melengkapi gate, jenis-jenis gate apakah masuk OR ataukah masuk AND gate. Jadi apakah OR gate atau AND gate. Nah, kalau ini adalah construction dari fault tree, ya. Kalau ini adalah OR gate, ya. OR gate. Maksudnya OR gate itu apa sih? OR gate indicate that the output event occur if any of the input event occur. Maksudnya kejadian top event, kejadian itu terjadi kalau salah satu itu terjadi. Ya, nanti akan saya jelaskan. Maksudnya apa sih OR gate itu, ya? Kalau AND gate di sini, ini ada AND. The AND gate indicate that the output event occurs only if all the input event occur at the same time. Jadi kalau misalnya top event itu terjadi, ya, output di sini terjadi kalau kejadian A dan B, ya, asumsi misalnya, ya, di sini misalnya, ya, di sini, ya, katakanlah ini adalah A, sorry, tulis, ya. Misalnya di sini adalah, saya tulisannya, kalau misalnya di sini adalah A, kemudian di sini adalah B, ini adalah eventnya, ini adalah event. Jadi kalau A dan B itu terjadi, maka baru kejadian terjadi. Jadi kalau kita bicara AND gate, ya, misalnya kejadiannya di sini. Jadi ini adalah A dan ini adalah B. Ini adalah, miring, ya. Ini adalah event. Ini adalah event disebabkan adalah A dan B. Maka yang disebut dengan AND gate di sini, ya, disebut dengan AND gate, ya, di sini. Kalau kejadian A dan kejadian B itu bersamaan, sama-sama rusaknya, atau sama-sama terjadinya, maka event ini, kejadian ini terjadi. Maka kejadian ini terjadi. Seperti itu. Ya, itu adalah yang disebut dengan AND gate. Nah, kalau saudara lihat di sini, ya, kalau saudara lihat di sini, ini hanya basic events, represent a basic equipment. Jadi ini penjelasannya di sini. Ya, ini ada input events, ya. No further development. Karena ini sudah basic event.
Jadi tidak perlu penjelasan lebih jauh. Nah, jadi kalau sudah lihat ini adalah sudah basic event. Ini adalah kejadian dasar. Kalau ini adalah undeveloped event, ini sudah undeveloped event. Kalau ini sudah basic event. Kalau undeveloped event, ini kan an event that is not examined further, ya, because information is unavailable. Because its consequence are insignificant. Jadi bisa karena ini. Ya, ini adalah undeveloped. Jadi sudah tidak bisa di apa namanya? Kalau ini sudah apa namanya? Sudah mentok gitu ya. Ini sudah informasinya sudah mentok. Kalau ini adalah tidak bisa dikembangkan lagi karena informasinya nggak cukup. Ya. Kemudian ini adalah description of states. Jadi ini nanti di kotak ini hanya dikalikan penjelasan. Jadi ini hanya deskripsi aja ya, deskripsi atau penjelasan. Kemudian ini adalah transfer simbol untuk transfer out dan transfer in. Ya, itu hanya penjelasannya. Ini hanya untuk sambungan gitu ya, transfer out dan transfer in. Jadi ini adalah sebetulnya kalau sudah lihat sebetulnya ini adalah aturan untuk mengkonstruksi fault tree itu adalah seperti ini. Ada pertanyaan dari sini? Belum ya, masih bingung soalnya nanti kalau sudah ada contohnya baru jelas. Saya jelaskan saya lanjutkan. Nah, contohnya ini. Ini contohnya. Ini sistem, ini ada pompa ya, ini ada pompa. Saya jelaskan ini ada pompa. Ini ada pompa. Air itu, ini air ya, ini air, water. Air itu masuk dari sini, masuk kemudian ke sini keluar ya, kemudian juga ke sini, kemudian keluar. Top eventnya, ya, kejadian yang paling mungkin terjadi adalah tidak ada air, no water dari fire water system. Ini adalah air untuk pemadam. Ya, ini adalah air untuk pemadam. Air untuk pemadam. Seperti itu. Jadi ini adalah air untuk pemadam. Nah ini adalah top eventnya adalah no water from fire. Penyebabnya dari top event itu apa? Bisa valve failure. Ini adalah valve. Valve-nya gagal. Kemudian no output from any of the fire pump. Jadi tidak ada output dari sini. Air nggak mau keluar di sini. Nggak mau bersama di sini. Kemudian ini rusak, atau ini rusak. Jadi, tetapi di sini asumsinya kalau ini rusak, masih bisa menggunakan pompa ini. Jadi kalau misalnya di dalam saudara misalnya di rumah, yang dimaksud dengan pompa itu yang impellernya. Jadi misalnya gini ya, ini adalah impeller itu kayak baling-baling. Kemudian ini adalah motor listriknya, ini adalah motor. Maka yang dimaksud dengan pompa adalah yang ini. Itu pasti ada gabungan antara motor listrik dan pompa. Nah, jadi ada kemungkinan fire pump-nya rusak, atau fire pump yang rusak, atau engine-nya rusak, atau katupnya rusak, sehingga tidak ada air itu mengalir dari katupnya. Gitu ya. Nah, bagaimana setelah tahu begini mengkonstruksikan ini fault tree-nya ya. Kalau kita lihat ini sistemnya ya, ini sistemnya. Maka konstruksinya kemungkinan adalah seperti ini ya. Top event-nya tidak ada air dari fire pump system. Ya. Penyebabnya bisa katup itu terblok, jadi bisa karena ini ya, ini terblok sehingga tidak bisa air itu mengalir dari sini ke sini. Katupnya rusak. Bisa jadi karena ini. Atau bisa karena dua pompa ini rusak. Nah, kalau sudah lihat ini adalah OR gate. OR gate.
Tadi definisi OR gate, top event ini terjadi ya, ini terjadi jika salah satu dari ini, ya, salah satu dari kejadian ini, event A dan event B ini, itu terjadi. Jadi kalau misalnya ini tertutup, ya air nggak ngalir keluar. Atau ini pompa ini rusak, ya air nggak mau keluar. Jadi artinya salah satu. Oke? Clear ya? Jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau ini ya, ini ada tidak ada air dari dua pompa. Ini penyebabnya apa? Tidak ada air dari dua pompa. Karena penyebabnya tidak ada air dari pompa 1, tidak ada air yang mengalir pompa 1, dan tidak ada air yang mengalir dari pompa 2 ini. Nah, tidak ada air pompa 1 dan tidak ada air dari pompa 2. Jadi kalau misalnya ini itu tidak ada aliran sini dan di sini, maka tidak ada air di sini. Maka kenapa di sini adalah AND gate, ya, penyebabnya adalah AND gate. Oke ya, jadi ini kenapa kok AND gate? Ya. Karena tidak ada air dari dua pompa ini, penyebabnya adalah ini juga nggak bisa dan ini juga tidak bisa, maka ini AND. Ya, kalau misalnya salah satu bisa, air itu masih bisa, ya kan? Air itu masih bisa ke sini. Gitu. Maka definisinya adalah AND. Seperti itu. Nah, kalau misal jadi syaratnya adalah dua-duanya, yang warna biru dan yang warna merah itu harus dua-duanya nggak bisa. Ya. Sehingga makanya di sini adalah AND gate. Jadi kenapa ini namanya AND gate ya karena itu. Karena ini ada air dan ini juga ada air. Nah, tidak ada air dari pompa 1, ini karena apa? Ini adalah OR gate ya, OR gate. Karena gagal pada pompa 1 atau gagalnya rusaknya pada engine. Jadi air tidak mengalir dari sini, ya, pompa 1 itu ya karena ini rusak atau engine-nya rusak. Nah, tidak ada air dari pompa 2, ya, pompa 2 ini, ya karena pompa 2 ini rusak dan engine-nya rusak. Maka ini dikatakan OR, artinya OR kenapa? Kalau salah satu ini rusak, ya ini rusak, nggak bisa ngalir. Motor listrik tapi impellernya rusak juga nggak ngalir air itu. Maka tadi adalah OR gate. Maka yang kalau sudah lihat tadi konstruksinya, yang kotak-kotak ini adalah penjelasan kejadiannya. Ya. Ini adalah penjelasan kejadiannya. Oke, seperti itu. Jadi kalau sudah lihat di sebelumnya, slide sebelumnya, ya, di slide sebelumnya ini kalau sudah lihat description of the state, jadi mendeskripsikan kejadian. Jadi kotak-kotak ini adalah, ya, kotak-kotak ini adalah mendeskripsikan kejadian. Begitu. Jelas ya? Jadi perlu diingat kalau OR itu biasanya bisa direpresentasikan dalam bentuk seri. Ya, ini seri, ini adalah OR gate. Kenapa kok seri? Karena salah satu event ini gagal, ya sistem itu rusak. Tetapi kalau misalnya AND gate, ya paralel, ini seperti ini. Jadi kalau misalnya ada aliran, air itu bisa mengalir ke sini ke sini. Jadi ini gagal, ya masih bisa ke sini. Ya, ini gagal, ya bisa ngalir ke sini. Makanya paralel. Seperti itu. Itu adalah. Nah, yang konstruksi ini, ya, kalau sudah lihat konstruksi ini juga bisa dalam bentuk seperti ini, ya. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kalau sudah lihat, ya ambil salah satu lah. Jadi kalau ini tidak ada air itu karena valve block, tidak ada dari dua pompa atau failure of engine. Jadi kalau sudah lihat sistem ini, kalau engine ini rusak, motor ini rusak, untuk memutar impeller itu rusak, ya udah ini air itu nggak mungkin ngalir, gitu kan. Jadi kalau misalnya di rumah saudara itu ada tandon tapi bawah ya, yang di bawah bukan atas,
penampung air. Kalau misalnya motornya rusak, ya air itu nggak akan mengalir ke atas, sehingga bentuknya bisa mungkin modelnya bisa seperti ini. Oke, nah ini adalah bentuk yang lain, yaitu top eventnya adalah ini major LNG release dari storage tank. Jadi LNG ya, tangki ya, liquid natural gas itu keluar dari storage tank karena overfilling. Jadi kalau ini kan menjawab apa, what, ya apa ya, kemudian dari mana ya, ini storage tank. Jadi kalau sudah lihat di top event ini kan persyaratnya kan ada gini, bisa menjabat apa, kemudian dari mana, where, dan when. Ya, what, where, and when. 3W ya, 3W. Jadi bisa 3W. What, where, and when. Jadi apa, di mana, dan kapan. Ya. Jadi kalau sudah lihat dengan apa, di mana, dan kapan. By overfilling. Yaitu yang benar betul seperti itu ya. Nah, kalau sudah lihat ini N, artinya N, ya harus dua-duanya terjadi. Tank level reach high levels, ya. Yang kedua adalah fails to close unloading line. Jadi kalau misalnya sudah high level tidak otomatis close, maka ini adalah N. Karena dua-duanya harus terjadi dan sebagainya ya, dan sebagainya. Ini saya akan skip ya. Saya skip. Nah ini salah satu contoh yang lain ya. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum, Pak. Belum ya? Nah, so far clear ya, jelas ya. Nah, kalau sudah konstruksi fault tree, terus diapakan? Kalau sudah tahu itu, maka kita bisa melakukan yang disebut dengan kualitatif analisis. Analisa kualitatif. Nah, salah satu caranya kualitatif analisis adalah dengan menggunakan CAD set. CAD set itu kan didefinisikan di sini set of basic event. Jadi, kalau sudah lihat set itu kan kumpulan, himpunan dari event yang dasar atau basic event yang simultaneously occur. Jadi yang secara simultaneous itu terjadi, yang meyakinkan bahwa top event itu terjadi. Nah, CAD set ya, jadi itu sebenarnya kumpulan basic event. Nah, CAD set itu dikatakan minimal ya, jika himpunan itu tidak dapat diperkecil lagi, If the set cannot be reduced without losing its status as a CAD set, jadi sudah tidak bisa diperkecil lagi. Ya. Gitu. Maka itu disebut dengan CAD set. Ya, jelas ya, ini adalah sudah tidak bisa dikecilkan lagi, maka itu disebut dengan minimal CAD set. Nah, cara untuk mendapatkan minimal CAD set itu adalah ya, di dalam fault tree adalah dengan MOCUS tadi, method for obtaining CAD set. Itu adalah algoritma yang dapat digunakan untuk mencari CAD set. Algoritma itu apa sih? Ya, prosedur lah, prosedur. Algoritma itu prosedur, langkah, ya, itu adalah algoritma, ya, seperti itu. Nah, baik, sekarang saya coba jelaskan. Ini contoh top event ya, kejadian top event. Ini OR gate ya.
ini ada G0, G1, G2, G3. Jadi kalau yang ada gate-nya ini dikasih indikasi gate ya. Dikasih G ya. G3, G4, G5, G6 dan sebagainya. Nah, ini disebabkan karena misalnya G1 disebabkan G2, G3, G2 disebabkan G4, G5, G4 disebabkan 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 8 misalnya. Ini disebabkan 1 dan 2. Kenapa kok ini bisa sama ya? Bisa saja penyebabnya sama. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, sekarang kita mencari dengan modus ya, modus. Bagaimana untuk mencari minimal cut set? Aturannya kalau itu adalah G0 adalah ini ada aturannya adalah OR gate ya, gate yang bentuk OR, maka ditulis dalam bentuk baris seperti ini ya. G0 itu disebabkan karena G1, 1 dan 2 ya. Maka ditulis G0 disebabkan apa namanya? G1, 1 dan 2 atau 1 G1 2 ini tulis begini. Kemudian G1, gate 1 itu adalah OR gate ya. Karena kita mereduksi sampai tidak bisa dipecah. G1 itu adalah OR gate. Yang G1 ini, ya, kalau saudara lihat, G1 ini menjadi G2 dan G3. Ya. Kalau saudara lihat G1 disebabkan oleh G2 dan G3. Ini OR juga. Nah, kemudian G2 ini kan N gate ya. G2 N gate. Nah, G2 itu adalah N gate. G2 ini adalah N gate. G2 ini adalah N gate. Nah, berarti G2 itu diganti G4, G5 karena N G4, G5. Jadi kalau misalnya N itu diganti dalam bentuk kolom. Kalau OR itu baris, ya. Nah, kemudian G3 itu adalah OR gate. Ya, G3 itu yang mana? G3 ini. Nah, G3 ini. Nah, maka diganti ya baris lagi, ya. Diganti seperti ini. Dan seterusnya ya, dan seterusnya 3 G6. Dan seterusnya ya, dan terusnya ya, sampai G4 adalah N gate, G5 adalah OR gate, kemudian G6 adalah OR gate. Jadi kalau saya lihat G4 ini G4 ini ya diganti. Kalau G4 itu adalah N gate ya, G4 itu adalah N gate, berarti ada 4, G5 ya. Gitu ya. Ganti angkanya. Jadi kalau sudah lihat G4 adalah N gate, G4 mana? G4 itu OR gate lagi ya ini. Sorry, G4 OR gate kok N gate. Sorry, ini OR gate mestinya. G4 OR gate ya. Jadi G4 OR gate, G5 juga OR gate. Karena ini tandanya seperti ini. Jadi G4 OR gate, G5 OR gate. Ini saya tulis lagi. Miss. Jadi G4 adalah OR gate. Jadi kalau sudah lihat berarti nilai G4 ini yang diganti. Ya. Karena itu adalah G4 OR gate, maka 4, G5 dan 5, G5. Ya. G4-nya karena apa? Isinya ada 4 dan 5. Nah, kemudian ini adalah G5. Ini adalah OR gate lagi. G5 adalah OR gate lagi. Berarti G5 ini yang diganti. Berarti 4,6 sama 4,7. Ya. Kemudian 5,6, 5,7. Karena G5, karena G5 itu adalah disebabkan oleh 6 dan 7. Tapi dia OR, maka dalam bentuk baris.
Maka nilai G5 ini diganti dengan 6 dan 7. 4,6, 4,7 juga dengan ini diganti dengan 6 dan 7. Ya, sehingga seperti nanti hasilnya adalah seperti ini karena G5 adalah G6 itu adalah OR gate juga. Ya, G6 adalah OR gate. Nah, G6 yang mana? Yang ini. Ya, G6 itu diganti nilainya. Nah, G6 itu adalah 6 dan 8. Jadi nilai G6 ini diganti dengan 6. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya ketemu cut set. Ini sudah cut set, tapi belum minimal. Belum minimal. Nah, kalau saudara lihat, nilai angka 6 itu di sini, itu ada di sini dan ada di sini. Maka nilai 4,6-nya itu aturannya dan 5,6-nya dicoret. Ya, dicoret. Akhirnya menjadi minimal cut set. Udah selesai minimal cut set. Minimal cut setnya udah terjadi. Nah, kalau sudah tahu ini, berarti kita tahu bahwa penyebab top event itu sebenarnya karena apa? Karena 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 8, 4,7, dan 5,7. Ini angka. Sebenarnya kan kalau bisa dalam bentuk komponen, bisa dalam bentuk yang lainnya, gitu ya. Tapi ini adalah angka. Jadi di sini adalah 1, 2, 3, 6, 8, 4,7, 5,7. Maka ini disebut dengan minimal cut set. Ya. Ini adalah jelas? Nah, pertanyaannya adalah sekarang kalau sudah tahu, ya, kalau sudah tahu ini ya, kalau sudah tahu nilai minimal ini, nah kalau sudah tahu minimal ini, nilai ini, ya, kalau sudah tahu ini nilai minimal cut set, terus kenapa? Maka kita bisa meranking yang adalah rank penyebab ya, causes dari suatu topik, ya, seperti itu. Nah, aturannya bagaimana meranking? Ya, aturannya adalah seperti ini. Quantitative assessment dilakukan by investigating the minimal cut set. Yang pertama adalah urutkan cut setnya. Tadi himpunan tadi, basic event tadi diurutkan. Caranya mengurutkan bagaimana? Berdasarkan tipe basic info, event yang terlibat ya. Yang pertama adalah human error. Kalau misalnya itu karena human error, maka itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah failure of active equipment, ya, perangkapnya atau komponennya aktif ya, perangkapnya aktif. Yang ketiga adalah passive equipment. Jadi ada 3 hal ya, itu yang dilakukan. Jadi ada 3 hal ini. Ya, seperti itu. Seperti itu. Maka ini adalah kualitatif analisis. Ada pertanyaan sebelum ke kuantitatif? Ada? Belum, Mbak. Bingung apa enggak? Ini nanti hubungannya sama tugas saudara loh. Kalau bingung di sini, Pak, izin bertanya, Pak. ya silakan.
Boleh ditampilkan ke slide yang tadi Pak, yang ada angka-angka. Nah Pak, saya masih bingung tentang ini Pak. Sebelum ini Pak. Nah itu kan ada 4, G4, G5 itu dipecah lagi gitu ya Pak? G4, G5, yang mana? Nah saya masih bingung di sini Pak. Pemecahannya gimana? G4 ini. Iya. Ya, G4, G5 dipecah lagi, harus dipecah lagi. Di Nah, sini berarti G4, G5 dipecah lagi. Jadi kan cut-set itu pengertiannya itu direduksi sampai tidak bisa dipecah. Yang 1, G1, 2 mana yang bisa dipecah? G1 ya? iya Pak. Nah, berarti G1 dipecah. Ya, G1 dipecah menjadi G2, G3. Nah, G2, G3 kan G2 dan G3 harus dipecah kan? Ya toh? Iya. Nah, G22 dulu dipecah. Yaitu G4, G5 dan G3. G3-nya kan masih. G3 dulu dipecah ya. G3 dipecah jadi apa? 3 dan G6 ya kan? Ini dari sini. Dasarnya ini kan. Ya. Nah, kemudian G4 tadi pertanyaannya kan G4 dan G5. G4 G5 dipecah. G4 dipecah jadi 4, G5 5, G5. G5 dipecah jadi ini ya. 4, 6,7, 4,7, 5,6, 5,7. Ya kan? Betul kan? Kemudian ya G6 juga dipecah sampai tidak bisa dipecah lagi. Ini kan sudah tidak dipecah. Ini kan sudah tidak bisa dipecah. Ya. Nah, akhirnya menjadi kita buat seperti ini ya. Kita urutkan di order cut-set ya 1 2 3 6 8 ini ya. Kita urutkan yang mengandung nilai yang sama itu dihilangkan. Terutama yang paling banyak. Jelas? Baik Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Nah, itu sebenarnya untuk mencari karena bisa jadi penyebab itu overlapping sama. Jadi di sini. Penyebab top event itu bisa tersebutkan lagi di sini. Ini 6 ya. Penyebabnya adalah 6. Ini bisa lagi tersebutkan dengan komponen yang sama atau event yang sama 6 lagi. Seperti itu. Jelas ya? Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, ini sekarang ke kuantitatif analisis. Jadi kuantitatif analisis itu sebenarnya kita ngitung nilai probabilitasnya. Persoalannya itu memang nanti pada waktu saudara mengerjakan tugas, mencari data probabilitas itu kan tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ini ada, yang pertama adalah kita mendefinisikan yang pertama adalah Q0 T, itu adalah probabilitas top event yang terjadi pada waktu T. Q kecil T, QIT, itu adalah probabilitas basic event yang terjadi pada waktu T. QJT ya, adalah probabilitas minimal cut set yang fail pada time T. Ya. Nah, kalau misalnya let's biarkan EIT itu adalah basic event yang terjadi pada waktu T. Ya. Basic event. Jadi EI ya, EIT. Ya, kemudian a minimal cut set is said to be fail when all basic event occurs at the same time. Oke, paham. Itu ada seperti itu. Nah, ini N ya, ini N. Bagaimana aturannya menghitung kalau misalnya N gitu? Ya. Ingat dengan diagram Venn ya, diagram Venn. Kalau N itu kan irisan, ya kan? Kalau
union. Jadi kalau misalnya saudara mungkin kalau dulu ikut N itu kan kalau ini ada N, dia untuk ngiling-ngiling itu adalah begini ya. Kalau OR, ya, OR itu kan OR gate itu kan union ya. Seperti ini ya. Kalau AND gate ini kan irisan. Jadi misalnya EI irisan dengan E2 ya, sebenarnya seperti ini ya, irisan dengan E2. Jadi kalau sudah lihat ini kan probabilitas EIT irisan dengan EIT dengan E2 irisannya di mana sih ya? Di sini ya. Benar nggak? Masih ingat ya? Jadi sekarang berapa peluang irisan dari ini yang diarsir ini? Ya. Maka kalau ini adalah EIT adalah event yang kejadian pada time T, maka kegagalan dari KET ya, event apa namanya? Basic event ya, occur ya ini ya. Ini sama dengan diasumsikan sama dengan probabilitas EIT. Dan kalau kita menganggap bahwa itu adalah independen, jadi EI dan E2 itu tidak saling bergantung ya, tidak saling bergantung. Atau bukan dependent atau independen. Independen berarti EI tidak tergantung dengan E2. Jadi kalau sudah lihat EI probabilitas irisan EI dengan E2 itu sama dengan probabilitas EIT dikalikan dengan probabilitas EI2. Atau bisa dihitungkan sama dengan ini. Itu kalau N. Itu kalau N. N gitu. Nah, ini biasanya diistilahkan dengan join probabilitas. Join probabilitas atau join probability. Maksudnya begini, kalau saudara bisa ikut Zoom ini caranya bagaimana? Harus punya HP. Yang pertama adalah misalnya probabilitas join Zoom atau kuliah ini ya. Yang pertama saudara harus pertama apa? Ada HP atau laptop ya. Kemudian yang kedua ada apa? Ada link Zoom kan gitu. Kemudian yang ketiga ada apa lagi? Approval dari host kan? Approve host. Kalau tidak di-approve host kan saudara nggak bisa masuk. Bener nggak? Iya, ya? Pak. Nah, ini disebut dengan probabilitas. Jadi artinya probabilitas saudara, peluang saudara bisa ikut Zoom ini, probabilitas ikut Zoom, itu sama dengan peluang saudara tadi punya HP atau punya laptop, kalikan dengan probabilitas, apa namanya, ada link, dikalikan dengan probabilitas approval. Gitu. Nah, kalau ini tidak ada ya. Salah satu tidak ada, ya nggak bisa. Saudara nggak bisa join. Artinya ini semua harus ada. Maka ini yang disebut dengan konsep join probabilitas. Maka disebut dengan di sini N-gate. Tadi kan N-gate itu kan top event itu terjadi kalau event 1 dan event 2 itu terjadi. Ya. Kalau saudara misalnya tidak punya HP, ya nggak bisa ikut Zoom, atau tidak punya laptop, tidak bisa Zoom. Salah satu peralatan itu. Ya, walaupun saudara ada WiFi tapi tidak punya HP dan tidak punya laptop, nggak bisa lagi. Jadi semua itu harus ada eventnya. Maka di sini dikatakan probabilitasnya atau Q0T di sini adalah sama dengan dituliskan seperti ini. Ini maksudnya adalah Q1T, Q1T dikalikan Q2T dikalikan Q3T sampai Qnt. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau OR gate, ini OR gate. Ya sama tadi. Kalau OR gate itu kan gabungan. Sebenarnya nilai event itu probabilitas gabungan E1 dan E2. Ini kalau digabungkan. When the basic event are independent, tidak dependent, tidak tergantung, maka nilai tersebut adalah sama dengan peluang kisah
E1 ditambah dengan E2. Jadi peluang Q1 ditambah Q2 minus Q1 kali Q2. Q1 kali Q2 ya apa ya irisan ini. Kalau ini adalah merepresentasikan sebetulnya sama dengan Q1T dikalikan Q2T. Ya, seperti itu. Q1T dikalikan dengan Q2T. Oke, seperti itu ya. Sehingga persamaannya adalah seperti ini. Ya, Q1 ditambah Q2T kurangi Q2T, Q1 tambah Q2. Jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Karena itu adalah basic event-nya adalah independen, bukan dependen. Seperti itu. Kenapa kalau kita lihat, kalau kita punya ini ya, kita punya ini, logikanya itu begini. Logikanya itu begini. Kalau misalnya ada E1, ini adalah E2 ya. Sebenarnya kalau digabungkan, ini kan sebenarnya dia punya area di sini ya, area yang sama ketika dihasilkan. Ini kan juga begitu ya. Ini juga sebelum digabungkan kan begitu. Nah, begitu digabungkan, ini digabungkan ya dengan di sini. E1 digabungkan seperti ini. E1 dan E2. Sebenarnya kan ini ada luasan berlebih. Ya, luasan yang berlebih. Padahal ini adalah independen. Tidak dependen. Tidak tergantung. E1 dan E2 tidak tergantung. Sehingga sebetulnya hanya satu saja, maka dikurangi dengan irisan lagi. Dikurangi irisan Q1 dan Q2. Jadi ini adalah, kalau misalnya kisah E1 dan E2 gabungan, ya sakjane iki total. Total dikurangi satu irisan ini. Maka persamaannya menjadi demikian, dituliskan secara matematik seperti ini. Oke, itu kalau OR gate. Jadi kalau syaratnya, masing-masing ini harus ada nilai peluangnya. Ini masing-masing ini harus ada nilai peluang. Seperti itu. Nah, ini kalau kualitatif analisis untuk cut set, kualitatif analisis cut setnya, basic event basic ini kalau misalnya N ya, penulisannya kan seperti ini. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, berikutnya, nah ini sama ya, ini saya skip. Nah, yang jadi persoalan itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan probabilitas atau frekuensi data. Yaitu bisa dari nilai failure rates atau frekuensi data. Jadi failure rates ini bisa didapatkan dari OREDA. Salah satu contohnya adalah database nilai kegagalan. Database-nya. Atau frekuensi data itu bisa database nilai frekuensi kecelakaan atau frekuensi kecelakaan. Ya, kita belum punya. Jadi biasanya kita browsing data-data tersebut kita browsing untuk mendapatkan nilai-nilai probabilitas ini. Seperti itu. Kita harus browsing untuk mendapatkan nilai-nilai probabilitas seperti itu. Jadi itu adalah nilai probabilitas atau frekuensi datanya. Oke, saya kira untuk kuliah yang infantry cukup sekian. Ada pertanyaan? Nah, kalau misalnya nanti untuk perhitungan saudara FSA, tugas saudara itu, misalnya menggunakan Faultry, ya, saya kira kalau susah untuk mencari data, ya, entah itu frekuensi data atau failure rate, ya dilakukan secara kualitatif saja, tidak perlu kuantitatif. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Ada? Tugasnya dikumpulkan tanggal 22 ya, 22 Januari ya. Baik, Pak.
Cukup? Pak, izin tanya, Pak. Ya. Untuk persentasenya itu tanggal berapa ya, Pak? Tanggal 22 ya? Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Itu ada berarti kita ada berapa kelompok ya? 10 kelompok, 11 kelompok ya. Masing-masing ya cuma 10 menit lah masing. Jangan banyak-banyak ya. Berarti Word sama ini ya Pak dibuat ya Pak, Word sama PPT ya Pak. Ya, Word sama PPT ya. Pak izin bertanya Pak. Ya, Pak kemarin kan pas ngitung FSA Pak. Nah itu kan ada yang step 4 Pak. Nah itu Tuh. cara ngitungnya gimana ya Pak? Matrik resikonya ya. Iya. Nah, matrik resikonya itu nanti dicari aja. Jadi saudara harus mencari matrik resiko ya. Nanti begini. Hah? Yang ini Pak, cost benefit assessment ya Pak? Cost benefit assessment itu biasanya sebenarnya adalah perbandingan antara biaya untuk mitigasi dibagi dengan benefit yang dimanfaatkan. Nah, itu kan pasti datanya kan susah, ya toh? Iya. Ya, data sekunder aja, asumsi aja data sekunder ya. Tapi yang kira-kira masuk akal gitu ya. Bisa dicontohkan nggak Pak? Seperti Kalau gimana Pak? misalnya gini, cost benefit kan sebenarnya perbandingan antara berapa biayanya katakanlah 10 juta untuk mencegah terjadinya kecelakaan itu kan katakanlah 10 juta ya. Iya Pak. Kemudian itu cost ya. Nah, benefitnya apa? Benefitnya misalnya mengurangi terjadinya kecelakaan. Ya, atau misalnya terjadinya kecelakaan kapal kayu. Artinya kapal kayu tidak terjadi kecelakaan. Cost-nya dari mana? Kalau misalnya kapal kayu rusak atau itu kan bisa diuangkan. Misalnya kapal kayu itu rusak harganya 200 juta ya. Iya. Berarti kan 10 juta dibagi 200 juta. Misalnya seperti itu. Kalau dari sisi kita melihatnya dari properti. Ya. Kalau misalnya fire terbakar, kemudian saudara invest fire extinguisher. Fire extinguisher itu harganya berapa sih? Misalnya katakan 5 juta. Tapi kalau misalnya kapal itu loss semua, itu berapa? Katakanlah 200 juta. Berarti 5 juta dibagi 200 juta. Gitu ya. Paham ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi intinya cost benefit itu sebenarnya adalah berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya suatu event. Ya. Saudara misalnya membuat asesmennya adalah kebakaran pada kapal kayu. Ya. Agar kapal kayu tidak terbakar, caranya bagaimana? Yang pertama adalah dilengkapi dengan portable fire extinguisher misalnya ya. Dilengkapi dengan apalagi misalnya training untuk kru untuk mengoperasikan fire extinguisher ya toh. Itu kan dijumlah ya, dibagi dengan kerugian yang nantinya didapatkan kalau misalnya kapal kayu itu terbakar. Gitu kan? Jelas ya? Baik Pak. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan? Baik, ini sekarang saya jelaskan yang inventory analysis ya. Kita masih ada waktu ya sampai jam 3 berapa? Sebetulnya ya. Jam 3, di absen itu jam 3 berapa sih? Jam 3.50 ya? Iya, Pak.
Ini saya selesaikan soalnya kita banyak kosong. Nanti kita kan UAS ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan pada hari bisa tanggal 22. Jadi harus banyak tanya hari ini ya. Nanti pada minggu ke itu apa namanya? Kalau misalnya ada hal yang perlu ditanyakan saya persilahkan ya, sebelum waktu ujian ya. Ada yang belum absen? Ini kalau saya lihat partisipannya 22 kok yang absen masih 20 ya. Ada yang belum absen? Belum Pak, belum ada kodenya. Absennya saya cat ya. Baik, ini sekarang saya merujuk pada inventory analysis. Kelihatan ya. Nah, berikutnya kita ke inventory analysis ya. Inventory analysis itu juga salah satu metode. Nah, kalau dalam slide-nya sebelumnya ini bisa kita kalau misalnya suatu kejadian awal itu menyebabkan banyak konsekuensi, jadi banyak konsekuensi, maka digunakan inventory analysis. Nah, fault tree analysis dan inventory analysis itu bisa digabungkan jadi satu gitu ya. Baik. Nah, kuliah hari ini yaitu yang pertama adalah introductions ya. Introductions, kemudian langkahnya, kejadian awal atau initiating events, kemudian adalah safety function atau barriers, itu adalah sebenarnya apa saja yang bisa mencegah terjadinya events, maka disebut dengan safety functions. Kemudian konstruksi, bagaimana mengkonstruksi inventory analysis. Kemudian ini adalah contoh atau example. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Jadi contohnya seperti apa. Nah, inventory analysis itu adalah logical diagrams ya, yang berdasarkan rantai possible events atau rangkaian possible events. Jadi kejadian yang paling mungkin. Nah, jadi urutan ada sequence ya. Jadi kalau sudah lihat ini, a logical diagram used in ETA mendeskripsikan hubungan antara initiating event dan event yang menggambarkan possible consequences, yang menjelaskan consequences yang paling mungkin. Jadi ada hubungan antara kejadian awal sampai konsekuensinya. Misalnya kemarin itu adalah contohnya adalah kapal itu bocor. Kapal itu bocor itu misalnya kapal itu bocor konsekuensinya apa? Ya bisa tidak apa-apa kalau misalnya safety function-nya berfungsi. Bisa trim ke depan atau bisa tenggelam. Ya, seperti itu. Nah, inventory analysis ini adalah metode kuantitatif untuk melakukan estimasi probabilitas konsekuensi. Jadi, saudara perlu lihat ini adalah consequence probability. Ini ada dikatakan estimation of consequence probabilities. Jadi peluang consequences berdasarkan kejadian awal atau berdasarkan given initiating event, berdasarkan kejadian awal yang diberi. Jadi syaratnya yang pertama adalah dari kejadian awal. Jadi seperti itu.
Tahapannya step pertama adalah mengidentifikasi relevant initiating event yang menyebabkan unwanted consequences, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah mengidentifikasi safety function, ya, that are designed to deal with the initiating events. Ya, jadi mengidentifikasi safety function. Yang ketiga adalah construction of the event tree. Yang keempat adalah mendeskripsikan resulting accident event consequence. Jadi mendeskripsikan urutan kejadian, ya, urutan kejadian. Yang kelima adalah menghitung post probabilities pada identified consequences. Jadi konsekuensi yang diidentifikasi. Yang keenam adalah ya kompilasi atau presentasi hasil dari suatu analisa. Nah, sekarang kita satu persatu ya. Apa itu kejadian awal ya atau accidental event? Itu didefinisikan sebagai the first significant deviation. Jadi delta lah, dari deviasi awal yang pertama dari normal situation. Jadi kalau misalnya normal situation kan ya nggak ada apa-apa, kondisinya berjalan normal. Ya, yang menyebabkan unwanted consequence. Saya kasih contoh, misalnya gas leak, misalnya saudara punya tabung gas ya, misalnya saudara punya tabung gas. Kalau misalnya tabung gas LPG ya, katakanlah LPG yang di rumah ada, itu adalah gas leak, itu adalah initiating event. Tapi kan belum terjadi apa-apa, belum meledak, belum menyebabkan kebakaran ya. Itu adalah disebut dengan the first significant deviation. Ya, itu adalah accidental. Nah, saudara naik motor, nggak pakai helm, ya, itu adalah initiating event. Karena adalah the first significant deviation. Jadi karena normal situasinya mestinya kalau sesuai aturan memakai helm. Tetapi karena saudara kejadian awalnya sudah tidak pakai helm, ya, itu adalah initiating event yang menyebabkan lead to accident, ya, yang mungkin menyebabkan kecelakaan. Nah, di sini dikatakan accidental event may lead to many different consequences. Jadi konsekuensinya macam-macam. Jadi seperti yang saya jelaskan, kalau misalnya gas leak ada kebocoran gas, tetapi nggak ditangani, ya mungkin terjadi. Kemudian ada api, baru terjadi kebakaran. Kalau misalnya gas leak tetapi tidak ada api, kemudian ditangani, ya tidak ada apa-apa, gitu ya. Atau gas leak aja, tapi tidak ada yang menyebabkan kebakaran, ya tidak akan terbakar, hanya rilis saja. Ya, ini kan maka di sini bisa menyebabkan beberapa konsekuensi. Maka bisa diilustrasikan seperti ini bahwa accidental event itu konsekuensinya bisa 1, 2, 3. Jadi kalau saudara lihat bedanya apa antara event tree analysis sama fault tree. Kalau fault tree analysis itu mungkin kita bisa akses hanya satu konsekuensi. Tetapi kalau event tree itu kita bisa melihat banyak konsekuensi yang mungkin terjadi. Ya, itu yang bedanya. Jadi di sini kan ya. Jadi the initiating event itu mungkin a technical failures atau some human errors ya yang may have been identified by other risk analysis techniques seperti FOMECA, PHA atau HAZOP. Ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah ITA ini sudah saya jelaskan tadi, itu digunakan jika kejadian awal itu menyebabkan beberapa konsekuensi. Jadi kejadian awal itu kalau menyebabkan beberapa konsekuensi, event tree analysis itu adalah the best suitable tools. Jadi event ini consequence. Jadi kalau misalnya initiating event itu hanya menyebabkan konsekuensi, hanya satu konsekuensi, maka FTA itu is used karena more suitable technique. Jadi kalau konsekuensinya cuma satu, ya FTA aja, nggak usah event tree analysis. Tetapi sometimes ya
top event of FTA analysis itu adalah initiating event. Itu yang bisa digunakan sebagai input dari event tree analysis. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, gabungan antara fault tree analysis dan event tree analysis itu menjadi the best suite, ya. Sesuatu yang sangat cocok digunakan. Misalnya di sini adalah loss of propulsion system, flooding of cargo hold, dan sebagainya. Nah, initiating event is often identified and anticipated as a possible critical events in the design phase, ya. Nah, di sini in such cases, ya, kalau ini ya, itu bisa menggunakan barrier or safety function untuk dikenalkan to deal with the event. Jadi untuk mencegah terjadinya event selanjutnya. Nah, safety function atau barriers ini itu sebetulnya adalah untuk merespon initiation events, ya, may be thought as a system defense. Jadi untuk pertahanan sistem, untuk melawan the occurrence of the initiative. Saya kasih contoh nanti. Nah, safety function atau barrier bisa diklasifikasi misalnya sebagai automatically respond of the initiating event, misalnya automatic shutdown system, alarm, operator procedure, atau barriers, itu adalah contoh-contoh passivity safety function atau barriers, ya. Ini saya kasih contoh, ya. Automatic detection system, automatic safety system, alarm warning, procedure, atau mitigating barrier, ini adalah beberapa contoh sebagai safety line. Kalau sudah lihat kan ada fire detection, fire extinguisher, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ilustrasinya begini nih. Ini adalah ilustrasi secara kasar. Jadi, maka pada tahapan awal, kenapa saudara perlu ada, ini kan ada hazard, ya. Hazard itu kemudian ada barriers. Saya kasih contoh tadi yang kapal banyak penumpang tadi, ya. Itu kan bahaya sebetulnya, ya. Jadi kapal penumpang, ya, kapal penumpang potensi bahayanya kan kapal penumpang tenggelam misalnya. Nah, pertanyaan saya, agar mencegah kapal penumpang tenggelam itu apa caranya? Barriernya apa? Barrier itu mencegah. Misalnya prosedur, ya. Pembatasan penumpang, pembatasan penumpang. Terus apa lagi? Ada life jacket. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Apa lagi? Kira-kira biar kapal penumpang itu tercegah tidak tenggelam. Penegakan peraturannya, Pak, mengenai muatannya. Nah, ya, muatan tidak berlebih, ya. Muatan, pengaturan muatan, ya. Muatan itu kan tidak berlebih, muatan tidak berlebih. Terus apa lagi? Lagi? Oke, dan sebagainya. Life jacket itu untuk manusianya, ya, dan sebagainya. Kesiapan kru, ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah disebut barriers, ya. Targetnya, kalau barrier ini ada yang lubang, ada hole di sini, ada hole, ya bisa target ini terjadi, yaitu tenggelam beneran. Nah, prosedur ini dipakai untuk mencegah. Jadi ilustrasinya seperti itu, ya. Ilustrasinya. Nah, ini saya katakan. Agar kapal ini, ya, tidak terjadi kecelakaan, targetnya kan accident, ya. Ini ada chart, ada VTS, ada buoy, ada skill. Ada lubang, ya. Ini ada lubang, ini ada lubang, ya, bisa terjadi begini. Ini adalah, tapi harus dipastikan apakah ini memang sekuen apa tidak. Kalau misalnya tidak sekuen, ya nggak bisa. Jadi chart itu misalnya nggak ada atau tidak valid. VTS tidak bisa dioperasi, tidak memberikan informasi. Buoy juga nggak anggap
skillnya kru juga tidak. Ya bisa terjadi accident. Itu adalah salah satu contoh. Nah, selain barriers, instead of barriers, itu ada juga mendeskripsikan yang disebut dengan additional event, kejadian tambah. Bisa waktu, arah angin, kondisi meteorologi. Ya, misalnya terjadi kebakaran, ya, atau terjadi gas leak, ya, yang gas leak beracun. Tetapi arah anginnya tidak ke penduduk, ya tidak akan terjadi tidak akan ada orang yang meninggal karena arah anginnya tidak menuju pada penduduk. Ya, contohnya seperti itu. Nah, sekarang construction. Yang paling penting aturannya di sini, ya. Each barriers itu harus dideskripsikan by negative statements. Itu aturannya. Tapi sometimes di dalam beberapa referensi itu tidak ditulis negative statement. Ada yang ditulis positif. Negative statement apa sih? Ini misalnya barrier X does not function. Ya, misalnya tadi ya, a chart is not valid. Misalnya. Itu adalah negatif. Tetapi kalau positif, chart is valid. Ya. Kalau ini ada negatif. Jadi kalau saudara lihat di sini adalah di sini, barrier 1 does not function, barrier 2 does not function. Ini adalah negative sentence. Apa bilang? Additional event atau factor itu bisa ditambahkan atau bisa dideskripsikan. Bisa dideskripsikan. Bisa ditambahkan di sini. Additional. Misalnya wind direction, wind blows toward drilling area dan sebagainya, ya, seperti itu. Itu adalah additional event. Nah, kemudian di sini ada end event. Jadi misalnya di sini kita tambahi ada loss of life, material damage, environmental damage. Jadi ini konsekuensi. Ini adalah konsekuensi. Nah, jadi ini katakan, sometimes we may find it beneficial to split the end of consequence of the event into various consequence category. Ya, kadang-kadang ada keuntungan kalau misalnya di split beberapa kategori, bisa loss of life, ya, material damage atau environmental damage. Ini paling enak nih kalau kita kasih contoh. Ada contoh. Jadi ini ya, ini events ya. Nah ini kan kategorinya. Suatu kejadian itu bisa menyebabkan loss of life, material damage atau environmental. Bisa tiga-tiganya, bisa cuma satu, bisa cuma satu saja. Ini adalah outcome description. Ini adalah frekuensi. Ya. NLMH ini adalah frekuensi. NLMH itu adalah frekuensi. Ini adalah jumlah ya loss of life. Ini contoh. Nah, contoh. Ini gabungan antara yang pernah saya jelaskan, gabungan antara fault tree analysis dan event tree analysis. Nah, di sini ya, kalau saudara lihat ya, kalau misalnya fault tree ya cuma satu toh, dia hanya satu yang bisa didefinisikan dan bisa menilai satu konsekuensi. Tapi di sini contohnya FTA ini untuk mendapatkan nilai initiating event. Jadi air masuk di vortex ini disebabkan karena ini kan OR gate. Karena ini set cell, deck fitting, dan sebagainya. Nah, kalau nanti dihitung, kita akan tahu nilai frekuensinya. Ini kan masih tahu penyebabnya, ya, tapi belum ada nilainya. Ya. Perhitungannya tadi yang seperti dijelaskan, kalau OR gate, ya, kalau lihat ini berarti kan Q1 tambah Q2 tambah Q3, ya, minus itu tadi ya, yang seperti saya jelaskan dalam formula tadi. Ya. Nah,
hasil inputan for peak ini itu sebagai masukan dari event tree. Ya, ini itu tadi adalah dari top eventnya event tree. Sorry, top eventnya fault tree analysis. Ya. Nah, kalau saudara ini ya, ini adalah konsekuensi. Ya. Kalau saudara lihat, ini adalah konsekuensi. Kapal itu kalau air masuk di for peak, itu bisa tidak terjadi apa-apa kalau ini semua bekerja, corrective action-nya itu bekerja. Maka kalau ini positif ya, positif sentence. Padahal tadi aturannya adalah negatif sentence. Ya. Kalau ini semua true, ya, ini jalan, ini bisa diantisipasi ya. Water ingress enhanced nomor 1 itu tidak terjadi, kemudian ini juga bisa dikoreksi. Tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau ini adalah false, semua itu adalah tidak terjadi dilakukan, ini tidak dilakukan, ini masuk, kemudian ini tidak dilakukan, bisa ship loss. Jadi kalau saudara yang dimaksud dengan many consequences, various consequences, ya ini konsekuensinya itu bisa tidak apa-apa, trim di depan atau ship loss. Itu adalah event. Seperti itu. Ini contoh lagi. Nah, ini ada gas ya, ada gas. Gas oil. Saya ganti warnanya jangan merah lah, biru gitu. Ini gas ya, ini gas oil. Ini masuk ke sini ya, ini masuk ke sini. Ini ada indikator pressure switch ya, indikator pressure switch. Ya. Kalau misalnya tekanannya berlebih, ini nutup. Ya. Tekanannya berlebih menutup. Kemudian kalau misalnya ini nggak bekerja, ini jalan di sini. Ini masih ada safety device. Kalau tekanannya berlebih di sini, bisa release lewat sini. Bisa release lewat sini. Ya. Ini PSV itu pressure safety valve. Jadi release gasnya. Atau bisa juga lewat rupture disk. Ya. Kalau tekanannya tidak berlebih, dia ke gas outlet. Ya. Seperti itu. Kalau normal-normal lewat sini. Ya. Tapi kalau tekanannya berlebih akan di sini. Nah, persoalannya ini adalah gas outlet itu blok. Ini adalah terblok. Gas itu tidak bisa keluar lewat sini. Itu udah initiating event, kejadian awal. Gas outlet blok, konsekuensinya itu macam-macam. Bisa ini, explosion, gas lewat rupture disk, gas relief to flare, atau shutdown. Tapi ada syaratnya. Kalau ini adalah negatif sentence ya, negatif sentence, negatif sentence. Maksudnya apa? True itu artinya di sini adalah PSD do not close flow. Jadi ini tidak close. Jadi terbuka, berarti ngalir ke sini. Kemudian PSV tidak mengeluarkan tekanan. Jadi gasnya itu tidak bisa keluar karena tidak bisa mengeluarkan tekanan. Jadi gas itu tidak bisa keluar. Kemudian rupture disk-nya tidak terbuka. Jadi ini juga tidak bisa terbuka. Jadi gasnya melebu terus, gasnya itu masuk terus ya, masuk terus di sini. Kalau ini semua tidak bekerja, saya bersihkan. Kalau ini semua masuk di sini, tetapi ini tidak bekerja, tidak bisa merilis dan sebagainya, dan ini juga tidak bekerja, maka konsekuensinya separatornya ini kan explosion. Ini konsekuensi pertama, C1. Kalau misalnya rupture disk-nya itu ada di sini false, berarti bisa keluar lewat rupture disk. Maka gas flowing out rupture disk. Ini C2. Jadi nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Kemudian barrier, ini yang disebut dengan safety functions atau barriers. Ini barrier. Ya. Kalau misalnya ini mengeluarkan lewat PSV dan ini rupture disk juga open, maka gas relief to flare. Kenapa kok gas relief to flare? Iya, karena kalau PSV-nya gasnya lewat sini, kan dia flare. Ya. Jadi kalau saudara lihat di sini, kemudian kalau dia lewat gas itu lewat apa? Gas itu lewat sini.
ya, gas itu lewat sini, kan flare, maka di sini. Nah, kalau misalnya dia control shutdown, ya kalau misalnya ini jalan semua, ya control shutdown karena di sini kalau tekanannya sudah berlebih, ini akan shutdown, tidak bisa masuk. Nah, itu contoh ya, seperti itu. Jadi ini adalah inventory analysis. Nah, contoh lain, ini adalah loss of propulsion. Di sini ada kapal, ya, yang ada potensi loss profile. Jadi propellernya, radarnya itu tidak bisa propellernya itu tidak bisa digerakkan. Ya. Jadi kan terombang-ambing. Kemudian di sini ada traffic and towing assistant menuju ke sini. Ini kalau ada angin, ada current, sini kan bisa nubuk ke sana ya. Nah, ini fault free analysis ini loss of function itu kan dihitung nilai probabilitasnya. Ini penyebabnya. Ini orgate sebabnya opo ya, kita hitung. Sehingga kita tahu kira-kira nilainya adalah seperti ini. Nilai tadi itu sebagai initiating event. Ini adalah saya kasih kode A. Kode A-nya inventory, fault free itu sebagai masukannya untuk inventory analysis. Nah, akan terjadi stranding dan stranding oil spill itu kalau misalnya dia near coast, critical drifting direction, critical weather force, failure not repairable, emergency anchoring, critical stranding, critical impact. Jadi kalau saudara melihat ini nilainya, maka ini akan nilainya 0,048. Ini dari mana sih ya? Ini kali ini, kemudian kali ini dikalikan 0,85, dikalikan 0,6, dikalikan 0,9. Mendapatkan ini. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, ya ini dari sini. Ini dikalikan ini, dikalikan ini, dikalikan ini, dikalikan ini, dikalikan ini. Untuk mendapatkan 0,053, yang ini sampai sini dikalikan 0,1. Seperti itu. Ya, jelas. Nah, itu kira-kira yang untuk inventory analysis. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Fitri ada pertanyaan? Biasanya ada yang tanya. Cukup, Pak. Cukup ya, nggak ada ya. Jelas ya, clear ya? Iya, Pak. Baik, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian untuk kuliah hari ini. Minggu depan kan UAS, tugasnya sudah saya kasihkan, dikumpulkan tanggal 22 Januari ya, presentasi dengan kelompok ya. Minggu depan kita bisa diskusi hari Jumat kalau dibutuhkan tanggal 15 kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup ya? Cukup, Pak. Ya. Ada pertanyaan Tapus, Justinus, Singgeh, nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada cukup pertanyaan, saya kira cukup sekian. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini berita saya absennya saya end-kan, kemudian diisi berita acaranya. Kok lama nggak diisi berita acaranya ya? Akhiri kelas, kemudian berita acara diisi ya. Baik, Pak. Baik, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Ya. Nanti recordingnya saya kasihkan.